Prabowo yang tahu persis kabinet seperti apa yang dia mau, dan pastinya dia akan memilih orang-orang yang dia percayai. Bayangkan kalau menterinya dengerin mantan presiden, bukan dengerin presiden yang berkuasa sekarang. Bisa kacau. Saya nggak tahu apa alasan Jokowi dilibatkan seperti itu. Mungkin aja ini deal yang disepakati dari awal. Bisa jadi sih. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Di dua pilpres sebelumnya, Jokowi dan Prabowo adalah rival besar. Tapi di pilpres 2024 ini, Jokowi secara tidak langsung mendukung Prabowo. Memang, tanda-tanda itu udah ada sejak Jokowi merangkul Prabowo dan menjadikan dia sebagai Menteri Pertahanan. Sebenarnya, alasan terbesar Jokowi mendukung Prabowo adalah karena faktor Gibran. Dari sini udah kelihatan jelas, Jokowi sepertinya sedang menyiapkan anaknya untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2029. Dulu, wacana jabatan presiden 3 periode gagal total. Kemudian dilanjutkan wacana penundaan pemilu yang juga gagal total. Dan rencana terakhir berhasil, yaitu menaikkan Gibran sebagai wakil presiden. Memang, ini masih setengah jalan, karena tujuan akhirnya adalah membawa Gibran menjadi presiden. Di sisi lain, Prabowo juga ngebet jadi presiden. Kalah 2 kali di Pilpres membuat dia makin bernafsu. Dengan demikian, Prabowo dan Jokowi seolah saling membutuhkan. Prabowo kepingin jadi presiden, tapi peluang menang jauh lebih besar kalau wakilnya adalah Gibran. Makanya bahkan kabarnya 5 kali dia minta restu ke Jokowi untuk mengajak Gibran jadi wakilnya. Prabowo tahu kalau Gibran jadi cawapres, otomatis Jokowi akan turun tangan membantu pemenangan, meskipun tidak terang-terangan. Semua terbukti, Jokowi cawe-cawe, turun ke lapangan bagi bansos. Ada juga ancaman dan intimidasi kepada kepala desa dan kepala daerah. Tanpa Jokowi, elektabilitas Prabowo mentok. Dia butuh Jokowi efek biar bisa menang. Sekarang pikirkan ini, Jokowi tega meninggalkan PDIP yang sudah membesarkan namanya. Ada sesuatu yang direncanakan Jokowi sehingga tega berbuat seperti itu. Prabowo juga punya kepentingan lain yang tidak kalah besar, sehingga ngotot jadi capres untuk ketiga kali. Kira-kira mereka berdua ini apakah bakalan klop di kemudian hari? Jokowi belum lama ini memimpin sidang kabinet paripurna. Di sidang itu, ada sedikit pembahasan tentang program makan siang gratis, yang kemudian entah kenapa dibantah. Tapi kita anggap aja seperti itu. Agak aneh memang, Presiden saat ini membahas program Presiden selanjutnya. Harusnya Jokowi lebih fokus dengan masalah yang ada di depan mata, yaitu harga beras yang naik enggak karuan. Rakyat udah menjerit, harga naik tidak terkendali. Belum lagi udah hampir masuk bulan puasa, yang biasanya akan diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok lain. Masyarakat kayak 2 kali dijerak lehernya sampai kesulitan bernapas. Publik akan melihat Jokowi masih tidak tenang sebelum lengser, sehingga dia masih suka atur-atur. Selain itu, kabarnya Jokowi akan dilibatkan dalam membentuk kabinet dan menyusun kebijakan Prabowo Gibran. Ini adalah sebuah kesalahan, karena pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden, bukan hak prerogatif mantan presiden. Prabowo yang tahu persis kabinet seperti apa yang dia mau, dan pastinya dia akan memilih orang-orang yang dia percayai. Bayangkan kalau menterinya dengerin mantan presiden, bukan dengerin presiden yang berkuasa sekarang. Bisa kacau. Saya nggak tahu apa alasan Jokowi dilibatkan seperti itu. Mungkin aja ini deal yang disepakati dari awal. Bisa jadi sih, tapi ini cuma opini saya. Selain itu, kalau Jokowi ikut intervensi sekarang, takutnya ada drama tarik ulur, karena Jokowi masih punya pengaruh kuat. Dan bisa saja dia menunjuk orang-orang kepercayaan dia untuk duduk di kabinet Prabowo nanti. Tapi
Kita lihat dulu lah gimana maksudnya Jokowi dilibatkan dalam pembentukan kabinet. Kalau cuma diminta masukan, pendapat, atau saran, itu nggak masalah. Tapi kalau cawe-cawenya lebih jauh ke dalam, itu yang bahaya. Presiden bakalan didikte oleh mantan presiden. Ini adalah indikasi kalau Jokowi sepertinya masih belum rela melepaskan jabatan. Dia masih mau menanamkan pengaruhnya di pemerintahan selanjutnya. Salah satunya lewat Gibran. Sayangnya, sesudah lengser nanti, Jokowi nggak punya kendaraan politik. Jokowi bukan ketua umum partai, bukan pemilik partai. Di PDIP juga, dia nggak menjabat apapun. Begitu lengser bulan Oktober nanti, dia kayak warga biasa, nggak punya pengaruh politik lagi. Makanya, ada rumor Golkar bakal jadi kendaraan politik Jokowi. Dari kabar yang beredar, awalnya PSI yang jadi tempat berlabuh Jokowi. Tapi apa daya, PSI nggak sanggup melaju ke Senayan meskipun baliho yang konon jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kader disebar ke seluruh pelosok Indonesia. Di salah satu baliho ada slogan Jokowisme, PSI Partai Jokowi. Itu semua bukan tanpa alasan. Itu kode bahwa Jokowi bakal ke sana. Tapi karena gagal, akhirnya Jokowi dirumorkan bakalan pindah ke Golkar. Erlangga Hartarto bilang, bagus kalau Jokowi masuk Golkar. Jokowi milik semua partai. Kalau ketua umumnya aja ngomong begitu, kalian udah bisa tebak sendiri Jokowi bakal kemana. Ada yang tanya, bisa aja Jokowi pensiun dari politik sesudah lengser, jadi rakyat biasa. Pertanyaan saya, Gibran masih jadi cawapres, apakah Jokowi sudah tenang? Kalau menurut saya, belum. Makanya Jokowi belakangan ini gerak-geriknya kayak mau mengatur pemerintahan selanjutnya. Sementara itu, kalau dari kacamata Prabowo, apakah mau dia didikte dan diatur-atur? Kalau Gibran disiapkan sebagai capres di pilpres selanjutnya, apakah Prabowo bersedia? Kalau kesehatan dia masih oke, dia pasti bakal lanjut periode kedua. Prabowo mana mau membuang kesempatan ini? Kalau benar yang saya katakan ini, maka konflik tidak akan terelakkan. Itu nanti 5 tahun lagi. Kita lihat dulu yang sekarang ini. Kompas.id memuat satu berita yang cukup menarik. Prabowo belakangan cukup sering bertemu SBY. 2 kali dalam jarak waktu yang enggak lama. Prabowo disebut sedang membangun aliansi politik baru. Prabowo mau pemerintahan yang tidak didominasi oleh pengaruh salah satu pihak, termasuk Jokowi. Ini penting bagi Prabowo supaya dia benar-benar bisa menjadi pemimpin, ketimbang disetir untuk melakukan keinginan Jokowi. Ke depan, mungkin akan ada drama saling mengunci dan masing-masing punya kartu as mematikan. Kalau melihat banyaknya drama dimulai dari ulah MK sampai sekarang, ini kayak bermain api. Memang apinya masih kecil, dan semoga saja tidak sampai membesar. Jika apa yang saya jelasin dari awal ini benar, bisa jadi kemenangan Prabowo di Pilpres bukan gratisan, ada harga yang harus dia bayar nanti. Seperti satu kalimat, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.